Bayangin sebuah dunia di mana agama bisa menyebar tanpa kekerasan, tanpa paksaan, dan tanpa membuat orang merasa takut. Kasih saya waktu 5 menit, dan saya akan menunjukkan kepada kalian rahasia dakwah Wali Songo, 9 tokoh besar yang berhasil membuka hati masyarakat Jawa dengan cara yang damai, lembut, dan sangat jenius. Pertama, mari kita mulai dari sini. Pada masa itu, wayang adalah hiburan nomor 1 di Jawa. Alih-alih melarangnya, Sunan Kalijogo justru melakukan sesuatu yang luar biasa. Beliau masuk ke dalam budaya, bukan merusaknya. Lakon-lakon lama tetap dimainkan, tapi perlahan isinya berubah tentang amanah, tentang dakwah, dan tentang meninggalkan sifat buruk. Sunan Bonang pun menciptakan tembang-tembang yang di dalamnya diselipkan kalimat tauhid. Bahkan, gamelan sekaten yang hari ini identik dengan perayaan Maulid Nabi berasal dari kreativitas para wali dalam menyampaikan dakwah lewat seni. Yang kedua ada pendidikan. Sunan Ampel dan Sunan Giri menyadari bahwa dakwah tidak cukup hanya dengan ucapan. Karena itu, mereka mendirikan pondok pesantren. Salah satunya yaitu Pesantren Ampel Denta di Surabaya. Di tempat inilah para santri belajar Al-Quran, akhlak, adab, hingga kepemimpinan. Para lulusan pesantren kemudian disebar ke berbagai daerah untuk mengajarkan Islam secara rapi dan berkelanjutan. Dari sinilah lahir generasi pendakwah muda yang menjadi tulang punggung penyebaran Islam di Jawa. Yang ketiga, dakwah lewat budaya lokal. Inilah strategi yang paling halus dan sangat disukai oleh rakyat, yaitu mengislamkan budaya, bukan menghapusnya. Masjid Demak tidak memakai kupas seperti Masjid Timur Tengah. Bangunannya menggunakan atap tumpang tiga khas Jawa, agar masyarakat tidak merasa asing. Tradisi-tradisi lama tidak langsung dilarang, tapi diarahkan perlahan. Dengan pendekatan lembut seperti ini, Islam diterima tanpa perlawanan. Yang keempat, strategi politik. Saat Kesultanan Demak berdiri, itu bukan soal perebutan kekuasaan. Wali Songo melihat bahwa agama membutuhkan pusat peradaban, yakni tempat pendidikan, musyawarah, dan perlindungan bagi rakyat. Dengan hadirnya pemimpin muslim, dakwah menjadi lebih aman, lebih teratur, dan lebih luas. Dan yang terakhir adalah keteladanan sosial. Inilah dakwah paling kuat dari Wali Songo. Sunan Derajat terkenal dengan ajaran Papali Pitu, yakni membantu orang buta, memberi makan orang yang lapar, dan melindungi orang yang kehujanan. Sunan Muria turun langsung mengajar masyarakat kecil seperti nelayan, petani, dan pedagang. Dan Sunan Gunung Jati berdiri paling depan mempertahankan tanah air dari penjajah. Mereka tidak hanya mengajarkan Islam, mereka hidup dengan akhlak Islam. Dari seni, pendidikan, budaya, politik, hingga akhlak, Wali Songo membuktikan bahwa dakwah bukan soal suara yang keras, tapi tentang hati yang lembut dan cerdas. Kalau cara mereka diterapkan kembali hari ini, dunia kita pasti akan jauh lebih damai. Indonesië, mijn geboorteland, het mooiste eiland waar de zon heet brandt. Het zoete fruit, de rijpe durian, krontjong muziek en zachte gamelan. Het warme land waar ik zoveel van hou. Ik zing dit lied zo graag alleen voor jou, omdat ik dan een beetje bij je ben en zo. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya Bilqis Zahratunisa, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.